Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Apa kabar minggu hari ini? Luar biasa. Boleh kasih wajah yang sumringah kepada kanan kirinya. Boleh juga ucapkan Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Iya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu hari ini sebagaimana nas yang ditawarkan oleh almanak kita Gereja Metodis, yaitu terdapat dalam kitab Yohanes 12, Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan ini saya beri tema mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita mau ambil kata kerja di sini adalah mengurapi, diurapi. Dan diurapi ini berasal dari kata dasar urap. Menurut pendapat orang awam, urap ini berarti bedak cair. Boleh dikatakan juga borehan. Ataupun bau-bauan untuk melumasi badan supaya harum. Nah, mengurapi berarti memborehi. Mengurapi berarti mengolesi ataupun melumasi dengan boreh ataupun dengan minyak. Dan diurapi berarti diolesi, diborehi ataupun dilumasi dengan urap, diborehi ataupun diolesi dengan urap dan diborehi dengan minyak narwastu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nas kita pada minggu hari ini yang ditawarkan oleh almanak Gereja Metodis Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini mendidik, mengajar dan menasihati kita melalui sosok Maria yang mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Dan Maria melakukannya dengan setulus hati, dengan segenap jiwa. Dan pada hari ini Tuhan Yesus mengajak para muridnya yang ada di Betania sebelum perayaan Paskah, yaitu di tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan dari kematiannya. Itu kita bisa baca di ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kejadian ini di rumahnya Lazarus di daerah Betania. Nah, di sana, di tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati, Tuhan Yesus berkehendak memberi didikan
memberi satu ajaran dan nasihat kepada banyak orang seperti rencana yang ditetapkannya dari sejak semula. Dan di sana Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka tentang sosok seorang perempuan yang dengan tulus hati, dengan setulus jiwanya ingin melayaninya dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni seharga 300 dinar, dan menurut Matius 20 ayat yang kedua bahwa 1 dinar adalah upah pekerja dalam sehari. Berarti kalau 300 dinar sama dengan upah pekerja selama 300 hari. Hampir setahun. Dan kita dapat simpulkan bahwasanya bahwa memang minyak yang diurapkan pada Yesus itu adalah minyak yang mahal harganya. 300 hari. 300 dinar. Bapak Ibu Saudara, Maria meminyaki Yesus adalah karena kasih dan ucapan syukurnya kepada Tuhan yang telah memberikan hidup bagi saudaranya, yang diperlihatkan dengan kerendahan hatinya dengan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan pembelaan Yesus kepada Maria bukanlah masalah minyak narwastu yang mahal itu, namun di sana dikatakan adalah karena kasih Maria kepada Yesus yang mau mengorbankan harga dirinya, mengorbankan kemuliaan dari dirinya dengan meminyaki kaki Yesus, dengan menyekanya dengan rambutnya. Apalagi bagi seorang wanita memakai rambutnya, lambang dari mahkotanya, lambang dari kemuliaannya. Mungkin sampai sekarang ini rambut ini bagian penting bagi wanita yang memang dengan rambutnya menambah satu kecantikan bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, maka perbuatan Maria ini menjadi refleksi yang sangat berharga dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana kita mampu menyangkal diri untuk melakukan firman Tuhan, mampu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup untuk firman. Bagaimana kita mampu memperlihatkan kasih kepada Allah dengan mampu mengorbankan ego yang selalu mempertahankan kebenaran yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak bisa lagi saling menerima satu dengan yang lain karena selalu menganggap bahwasanya aku paling benar. Tapi Maria mengajarkan, dia meluluhkan semua egonya itu. Yang terbaik dan yang paling benar adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sana, di Betania, di tempat tinggal Lazarus, diadakan perjamuan makan untuk dia, yaitu Yesus. Boleh jadi bahwasanya jamuan makan yang diadakan adalah sebagian ucapan syukur Maria dan Marta. Karena Lazarus yang sudah mati dikuburkan, selama 4 hari kemudian dibangkitkannya dengan kuasa dan mujizat yang sangat ajaib. Dan firman Tuhan ini dicatat dalam pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Kita perhatikan di sana, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu didikan dan ajaran Tuhan Yesus sudah akan dimulai, dan Maria, saudara perempuan Lazarus, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan Rasul Yohanes tidak menuturkan ketersediaan minyak, akar wangi atau serai wangi atau bau-bauan dari akar wangi yang mahal itu ada sedemikian banyak di rumah Maria kah? Atau tidak? Mungkin Maria selalu menggunakan minyak narwastu ini bila diperlukan saja.
Atau boleh jadi ia khusus membelinya untuk melayani Tuhan Yesus pada waktu itu. Yaitu pelayanan sebagai ucapan syukur kepadanya yang sudah membangkitkan Lazarus saudaranya dari antara orang mati setelah dikuburkan selama 4 hari. Boleh jadi pula di dalam hatinya berpikir, apalah artinya setengah kati minyak narwastu, sekalipun itu harganya sangat mahal apabila dibandingkan dengan kebangkitan saudaranya laki-laki yang sudah mati, yang sudah dikuburkan selama 4 hari. Tidak ada bandingannya. Mau dikatakan di sana bahwasannya, seberapa sih yang aku bisa beri sama Tuhan ini dibanding hidup yang dimiliki oleh saudaraku tadi? Seberapa? Tidak ada artinya sama sekali yang bisa aku berikan, apalagi hanya seharga 300 dinar dibanding kehidupan yang diterima saudaranya Lazarus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu Maria mengambil minyak narwastu itu lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan tangannya. Dan dengan rambutnya ini Maria mengusap kaki Yesus dengan rambutnya yang menjadi suatu pertanda bahwa ia sangat mengasihi, ia sangat memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu ini oleh Maria. Dan sudah tentu Bapak Ibu Saudara, bau minyak narwastu ini yang sangat harum ini semerbak memenuhi seluruh ruangan yang ada sama dengan mereka. Namun apa kata Yudas Iskariot? Ini yang menarik. Apa kata Yudas Iskariot, si pencuri orang ini, si pencuri uang ini berkhianat? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke Yohanes 12 ayat 4 sampai yang kelima ini, bahwasanya tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Itu dikatakan. Dan Rasul Yohanes, murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan ini, menuturkan bahwa Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus yang akan mengkhianatinya, mengatakan bahwasanya mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar lalu uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dan hal ini menjadi kritikan yang disampaikan oleh Yudas. Mengapa minyak itu tidak dijual saja dan dibagikan kepada orang miskin? Dari segi sosial kita dapat melihat seakan-akan Yudas di sini peduli kepada orang miskin. Namun Tuhan mengetahui apa yang ada dalam pikiran Yudas supaya uang itu masuk dalam kas yang dipegangnya, karena ia adalah seorang pencuri. Kedengarannya pertanyaan Yudas Iskariot ini sungguh terdengar baik hati dan peduli kepada orang miskin. Tetapi sebenarnya lah tidak demikian yang ada dalam hatinya. Ia tidak peduli kepada orang miskin, bahkan ia suka mengambil uang kas yang dipegangnya karena ia adalah seorang pencuri uang. Itu tertulis di ayatnya yang ke-6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang melihat bahwa kaki Tuhan Yesus yang diurapi oleh Maria. Semua orang termasuk Yudas Iskariot melihat kaki Yesus yang dioles dengan minyak narwastu yang mahal itu. Mungkin saja kalau kita pada saat itu ada bersama dengan mereka, loh kok Maria kok malah justru kaki Yesus yang diurapi? Harusnya di kepalanya dong, pakai minyak pula ngurapinya. Begitu, mungkin loh ya, mungkin kita juga akan berpikir yang sama gitu ya. Nah, jadi di sini mau disampaikan bahwasanya Yudas Iskariot
ini protes. Kenapa kok dilakukan itu begitu? Kenapa enggak dijual saja gitu? Karenanya, tapi di sini dikatakan bahwasanya di ayat yang ke-7, karenanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka supaya membiarkan Maria melakukan hal itu kepadanya. Biarkanlah, yaitu sebagai pertanda untuk mengingat penguburannya. Di ayat yang ke-7, jangan kamu halang-halangi dia melakukan itu semua sebagai suatu tanda mengingatkan penguburan akan dirinya. Bapak Ibu Saudara, Maria sudah melakukan bagian yang baik, lebih baik dan sangat baik dalam melayani Tuhan. Ia sudah mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, lalu menyeka kakinya Tuhan Yesus dengan rambutnya, dan ia sangat mengasihi, ia sangat memuliakan Tuhan Yesus. Ia melayani dengan tulus hati dan dengan segenap jiwanya. Luar biasa ini terjadi, dialami dan dilakukan oleh Maria. Bapak Ibu, kembali kita tanyakan kepada kita, bagaimana dengan diri kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita? Maria meneladankan kepada kita, bukan hanya dengan minyak yang mahal dia mengurapi kaki Yesus, tapi bahkan dia menyekanya dengan rambutnya, lambang kehormatan dia. Bagaimana dengan kita? Mungkin jangankan sampai mengorbankan kehormatan kita, tersinggung sedikit pun kita sudah lupakan Tuhan. Sedikit tidak merasa ada keadilan saja, kita mungkin sudah buru-buru meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah melayani Tuhan dengan baik, lebih baik dan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Sudah melakukan, kita adalah pribadi di antara kita yang sudah melayani Tuhan dengan baik, lebih baik dan yang terbaik. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah beribadah, bersyukur dan berdoa dan memuji Tuhan dengan setulus hati dan segenap jiwa kita. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah memuliakan, sudah menyembah, sudah memberikan persembahan dan melayani firman-Nya dengan baik, lebih baik dan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus kembali kita tanyakan dalam hati kita, apa sih yang sudah saya lakukan? Apa sih yang sudah aku perbuat? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang sudah melakukan bagian kita dengan lebih baik, dengan baik dan sangat baik dalam melayani Tuhan. Karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia, kasih karunia, dan belas kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Nah, berbahagialah kita yang diantara kita sudah beribadah, sudah bersyukur, sudah berdoa, sudah memuji, memuliakan, menyembah, dan memberikan persembahan, melayani firman-Nya dengan baik, lebih baik, dan sangat baik. Berbahagialah, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kita, yaitu kehidupan kekal yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada minggu hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, Maria sudah melakukan itu semua. Dia bukan hanya melayani Yesus dengan hartanya yang paling mahal, tapi dia juga melakukannya dan mengorbankan kehormatannya untuk Tuhan Yesus. Biarlah selalu terngiang dalam pikiran kita, dalam telinga kita, apa sih yang sudah aku perbuat? Apa sih yang sudah aku lakukan untuk Tuhan Yesus? Maria memberikan hartanya untuk melayani Tuhan, menyeka rambutnya dengan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan kehormatannya.
tidak ada 2 minggu lagi kita akan bersama merasakan betapa Tuhan sengsara di kayu salib. Mari kita masih dikasih kesempatan pada saat ini berpikir, apa sih yang mau saya berikan? Apa sih yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Yang Dia meregang nyawa untuk menebus dan memberikan janji hidup kekal kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh teladani seorang Maria. Dengan segala keberadaannya dia melakukan, memberi yang terbaik, lebih baik, yang terbaik dari semuanya dia lakukan. Karena yang dia berikan itu dia juga sanggup beranggapan bahwasanya tidak ada apa-apanya dibanding berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan yang dia terima di dalam hidup Maria. Mari kita juga berpikir hal yang sama. Kita boleh teladani seorang Maria ini dalam kehidupan kita, dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita